wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine, good. Good. Fine. Kangen sekali pasti dengan anak-anak ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa kita bertemu walaupun di dunia maya. Ya, ini artinya juga nikmat yang diberikan kepada Allah untuk kita semua keluarga Trisukses ya. Yang tentunya dalam kancah pendidikan kalian di mana Bapak Ibu guru di sini adalah perantara kesuksesan kalian. Ini yang perlu kalian camkan ya. Bapak Ibu guru merupakan perantara, jembatan. Kalau kalian menganggap tanpa Bapak Ibu guru dengan belajar sendiri di rumah seperti ini nggak bisa sukses dengan sendirinya, itu ya salah ya. Karena kenapa? Sampai kalian dalam kondisi pandemi seperti ini tidak bisa bertatap muka real di kelas, ini kalian harus lewat jarak jauh pun, itu karena forum formal pendidikan. Jadi umpama di antara kalian itu melihat di lingkungan kalian, di rumah, di sekitar masyarakat kalian tempat tinggal, itu kok ada yang sukses tanpa sekolah, ya. Sukses tanpa sekolah. Ya salah satunya mungkin karena dia bisa belajar dari pengalamannya sendiri, bisa belajar dari pengalamannya orang lain. Nah kita kalian sebagai murid juga harus begitu nak. Sekarang selama 4 bulan terakhir kemarin, mulai dari bulan Maret, kalian sudah belajar apa dari masyarakat? Itu juga ilmu. Belajar apa dari diri sendiri dengan kondisi seperti ini? Itu juga perlu kalian camkan. Ya. Jadi kalau memang sebagian besar orang berhasil atau sukses itu sudah takdir, ya. Tetapi ya, tanpa usaha, apa yakin takdirmu itu jadi orang sukses? Apa kamu yakin kamu nanti nggak sukses karena mengandalkan takdir? Kan nggak begitu. Ya. Anak-anakku tadi sudah diberikan beberapa kiat sukses juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini Mem selaku wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum ya nanti menyampaikan beberapa kurikulum peraturan akademik terkait dengan kalian yang masih harus belajar tanpa tatap muka. Kita nggak belajar tatap muka, bukan sekolah kita saja nak ya. Kita semua tahu dunia sedang ya sebagian berduka. Ya. Maka kebijakan pendidikan oleh Kemendikbud, walaupun dalam masa pandemi wabah seperti ini, ya kalian tetap harus belajar. Kenapa tidak diizinkan di sekolah, padahal mall sudah buka? Itu yang kalian mungkin lihat di internet ya. Mall sudah buka, tempat wisata sudah buka, kok sekolah nggak masuk-masuk? Saya yakin kalian kangen kan sama anak, Bapak Ibu guru, ya. Kangen dimarah, kangen gaya bagaimana mendisiplinkan kalian, ya. Kangen ketemu temannya belajar, ya. Karena diusilin teman, dimarahin guru itu juga sebetulnya ilmu, ya. Kamu disuruh disiplin, dihukum karena tidak tepat waktu, ya. Ini artinya, ya artinya kamu kan harus belajar. Oh, ternyata saya kurang disiplin, maka saya harus belajar disiplin. Anak-anak, kemarin saya dengar
Ya, di antara kalian ini ya, saking 4 bulan nggak belajar di sekolah itu ada yang sudah tergiur dengan bekerja, nak. Ya, tergiur dengan bekerja sehingga, sudah untuk apa belajar di sekolah. Padahal, nak, justru kalau kalian sudah bisa bekerja, kalian bisa di lingkungan kerja. Ini pengalaman saya pernah berteman dengan teman yang memang dia sukses, tetapi sekolahnya memang tidak lulus sampai perguruan tinggi. Jadi semester berapa karena tergiur dengan pekerjaan yang mendatangkan uang yang banyak, ya. Jadi gini, penyesalannya begini, ya Allah Mbak, coba dulu saya selesaikan kuliah saya. Begitu saya di perusahaan, mestinya saya menjabat direktris. Ternyata saya harus jadi staf biasa. Nah, ini kan sebetulnya suatu memang pengalaman, nak, yang harus kita ambil maknanya. Ternyata bahwa pendidikan formal seperti kita ini perlu. Jadi kalau kemarin saya dengan ada anak di antara kita ini, anak kelas 12 atau kelas 11 kemarin, ada yang sudah mantap dengan kerja, ya walaupun kerjanya buruh, tergiur sehari bisa menghasilkan uang 50.000, udah senang betul. Karena biasa di pondok hanya dapat kiriman misalnya cukup sehari jatah 10.000, begitu kamu pulang, waktunya lama nggak masuk sekolah, kamu tergiur dengan pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang tanpa tanpa namanya hanya mengandalkan otot lah. Itu kan hanya sesaat. Usahakan kalau kamu sudah punya misalnya kebun, usaha perkaretan, sawitan. Nah, itu kalau kamu punya ilmu yang tinggi, bagaimana memanajemen perkebunan kamu, nanti hasilnya bisa kerjasama dengan perusahaan luar negeri, kan kamu jadi hebat kan? Itu pentingnya pendidikan formal sekolah seperti kita ini. Ini saya sampaikan yang memang kebetulan sekolah mendengar, dan memang saya juga mendengar dari salah satu 2 orang yang menyampaikan ternyata ada murid kita yang sudah mulai tergiur dengan bekerja dan rencana tidak mau kembali ke sekolah. Ya, ayo tetap sekolah, nak. Nanti ijazahmu nggak akan, memang tidak, hasil kamu sekolah itu tidak bisa dinikmati saat ini, tapi kapan? Next, ya. Mungkin 10 tahunan, 5 tahun atau 10 tahun, kamu menjadi sukses lantaran ya pendidikan formal kalian. Jadi pendidikan formal kalian ini adalah pendidikan yang memang mengantarkan sukses di atas sukses gitu ya. Bersyukur sekali kalian pendidikannya ada boarding muslimnya. Apa itu boarding of muslim? Ya, pondok pesantrennya itu bersyukur sekali ya. Jangan minder, kakak kelas kalian yang lulus sini ya. Dunia akhiratnya, cita-citanya tercapai yang jadi pegawai, dokter, akademi kepolisian banyak ya. Jangan minderin kalian yang baru naik kelas 11 terutama. Jadi ini sedikit dari MEM, kemudian melanjut ke akademik, proses akademik kalian ya. Selama ini insya Allah kamu masih harus terus belajar di rumah jarak jauh, masih dalam waktu 1 bulan lagi. Semoga tanggal 1 September kalian sudah bisa back to school. Ya. Semoga bisa kembali ke sekolah nanti pada tanggal 1 September. Susun semangatnya ya, tinggalkan dulu pekerjaan kulim. Ini ada yang nguli, ada yang ngebon, nggak apa-apa. Kalau mengisi waktu tetap sambil bisa belajar nggak apa-apa. Tetapi ayo main mengajak, jangan sampai tinggalkan sekolahmu. Misalnya nggak akan sekarang, tapi nanti.
Biasa, manusia akan menyesal nanti. Tapi usahakan kamu buatlah komitmen bahwa saya akan menyesal kalau nanti tidak sekolah, saya akan menyesal kalau saya tadi tidak mencari ilmu dunia akhirat, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, banyak sedikit sekali siswa yang mau menyesali dulu, menyesali di awal, ya, baru nanti menyesal. Yang menyesal terakhiran itu yang kebanyakan tidak berguna. Coba dulu saya sekolah, coba dulu saya belajarnya yang sungguh-sungguh. Itu datangnya biasanya terakhiran. Ya. Ini tadi yang saya ceritakan itu real, Nak. Jadi memang dia sudah bekerja, akhirnya terbentur dengan ijazah yang apa adanya, hanya SMA saja, hanya SMP saja. Yang saya ketemu hanya punya ijazah SMP saja, pernah ketemu cerita juga nyeselnya. Sama-sama satu perusahaan, saya cuma punya SMP. Akhirnya hanya cleaning service. Sama-sama lulus SMA, hanya lulus SMA sama-sama di perusahaan yang besar. Saya hanya staf tukang ketik saja dan sebagainya. Coba nanti kamu lulus SMA, ya, masih lanjut, masih bisa lanjut ke perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi. Sesali sekarang, jadi bukan sesalnya nanti, gitu ya. Selanjutnya anak-anak terkait dengan kurikulum ya, peraturan akademik. Ini mengevaluasi 1 semester terakhir kemarin. Anak-anakku banyak laporan dari guru mata pelajaran kalian, beberapa, ya tidak semua ya, beberapa di antara kalian itu memang masih kurang peduli dengan dirinya, terutama untuk ikut peraturan akademiknya. Apa saja? Proses pembelajarannya. Bermasalahnya di mana? Dalam proses pembelajaran, kamu tidak peduli tentang ketercapaian, ketuntasan belajar minimal kalian. Jadi kalau di awal masuk Bapak Ibu Guru kan menginformasikan kriteria ketuntasan minimal belajar kita ini berapa. Kamu harus tahu. Karena dari situ kamu akan menentukan langkah. Langkah proses pembelajaran saya seperti apa. KKM atau kriteria ketuntasan minimal belajar itu SMA kita 75. Berarti di setiap proses pembelajaran usahakan minimal kamu dapat tugas itu dari beberapa Bapak Ibu guru itu dapatlah 75 itu minimal. Kalau minimal itu ya usahakan harus bisa di atas minimal. Tugas juga minimal 75. Kemudian ulangan hariannya juga minimal 75. Ulangan tengah semesternya, kemudian penilaian akhir semesternya juga minimal segitu. Terus begitu tugas harian dikembalikan oleh Bapak Ibu guru atau ulangan harian dikembalikan oleh Bapak Ibu guru, kamu cuek. Enggak begitu. Kok ini belum KKM? Terus temui Bapak Ibu guru lagi. Saya sampai dapat nilai sekian sih, Bapak Ibu tolong saya kasih tugas lagi. Atau ajari lagi supaya saya tugasnya bisa lebih baik nilainya. Gitu. Ini untuk akademiknya, Nak. Jangan sampai nanti, Nak ya, ini cerita fakta lagi. Ya, jadi kakak kelas kalian yang sudah lulus ada yang 2, 3, 4 tahun itu, kadang tumbuh kedewasaannya ingin melanjutkan cita-citanya itu setelah lulus bisa 2 atau 3 tahun kemudian. Terus mau daftar. Yang mau daftar TNI, yang mau daftar kepolisian, BUMN, listrik, kereta api, dan sebagainya. Itu terkadang ada yang menyesal, Nak. Apa menyesalnya? Aduh, begitu.
instansi-instansi mempersyaratkan nilai, minimal nilai harus 80, baru boleh bisa daftar. Kamu nyeselnya gak ketulungan, ya kan? Ya, nyeselnya terakhir. Coba ini, siapkan sekarang. Sesali sekarang dulu. Bagaimana kalau umumnya mendaftar nilainya nanti rata-rata harus 80. Kamu usahakan di proses ini, waktunya nak. Waktu belum bisa, saat belum bisa kamu usahakan. Bapak Ibu guru itu orang tua kalian loh, ya. Bapak Ibu guru orang tua kalian. Ayo dekati. Kamu kan kalau sama Bapak Ibu kan begitu kan? Dekatnya seperti apa ya, dengan Bapak Ibu guru di sekolah juga begitu, usahakan seperti itu. Nggak usah dibeda-bedakan. Kamu kalau dengan orang tua kamu nyamannya seperti apa, dengan Bapak Ibu guru juga dibuat nyamannya seperti apa, gitu, ya. Buat nyaman. Kalau sudah rasa nyaman, biasanya terbuka. Menerima belajar dari Bapak Ibu guru itu akan lebih mudah. Ini pengalaman yang saya terapkan juga, nak. Kalian belajar dengan pengalaman orang lain itu akan lebih baik. Kemudian pengalaman dirimu sendiri juga akan lebih baik. Nah ini tadi kiat supaya kamu bagaimana? Begitu mau kenaikan kelas, masih nyari guru belum tuntas pelajarannya itu. Sudah lagi lah nak, jangan seperti itu lagi ya. Mohon sekali, ini supaya kamu bisa mempersiapkan betul. Memang kamu sekarang ini, misalnya yang kelas 12 ini, saya kan setelah lulus kelas 12 nanti saya mau tugas. Oke, bagus sekali nak, ya, tugas bagus dan bangga. Tetapi nanti biasanya, ini pengalaman kakak kelasmu, seiring waktu dalam tugasan itu di masyarakatnya sukses-sukses, dokter lah, polisi lah, pramugari lah, dan sebagainya, ya. Kamu anak cerdas, kita yakin kalian cerdas-cerdas, pasti kan berguru dengan mereka. Waduh, kok mereka sukses ya? Nah, itu dalam tugasan kamu akan tumbuh rasa dewasanya. Maka dibekali dari sekarang. Tolong yang kemarin don't care about your school with your teachers. Jangan tidak peduli lagi. Ya, pedulikan diri kamu. Ini nilai berangkat nak, sekolah itu nyangoni. Apa itu nyangoni? Memberi bekal nilai. Tentunya sesuai dengan proses itu tadi. Prosesnya seperti apa yang sudah menggambarkan tadi. Ya. Ini berguna untuk kalian nanti. Ya. Berguna. Nanti memang kamu nggak merasakan bergunanya sekarang belum ya. Tuh. Itu untuk ketuntasan belajar caranya seperti itu ya. Ayo pepet Bapak Ibu guru. Gimana caranya kamu dapat nilai sekian? Di atas KKM usahakan 5 sampai 15 sampai 20. Ya, lihat nilai itu KKM-nya 75. Oh, saya harus mendapat nilai 5 di atas KKM minimal itu. 5, 10, 15, 20 begitu. Seperti itu. Bahkan jadi nggak bertumpuk saat mau kenaikan kelas saja. Oh, gerombol sana gerombol sini, cari guru minta tanda tangan ketuntasan. Nggak seperti itu. Justru di proses hariannya itu, ya hariannya. Semangat saja. Bapak Ibu guru kalau sudah lihat kamu semangat itu luar biasa. Kalau hanya ngasih nilai 80 lah kecil. Kadang-kadang apa yang buat Bapak Ibu guru malas itu? Kalian memang nggak memperdulikan Bapak Ibu guru. Cuek, Bapak Ibu guru kok kamu cuekin. Padahal kamu butuh dengan Bapak Ibu guru ya nilainya, ya ilmunya, gitu kan? Itu perlunya. Yang semangat, ya. Kenapa? Kalau kamu ingin membuka dunia ini jadi milik kamu, ya, ya kamu yang menentukan. Kenapa? Education is the most powerful weapon. You can use to change the world. Ya enggak? Kalau kamu pengen mengubah dunia ini dengan tanganmu, ya, maka pendidikan itulah sebagai senjata paling ampuh. Nah, the most powerful weapon
can use to change the world. Ya. Nah, tugas-tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru, ikuti. Bapak Ibu Guru meminta tugasnya dalam waktu kapan? Ikuti saja. Kamu buatkan jurnalnya, nak, caranya ya. Kamu buatkan jurnalnya dalam satu buku, tanggal sekian, pelajaran ini tugasnya apa, limit tugas dikumpulkan tanggal berapa, itu harus seperti itu. Itu namanya tertata rapi. Jadi memang untuk sukses itu enggak ngasal ya. Untuk sukses itu memang enggak asal-asalan. Ada memang apa namanya keinginan yang kuat ya, dalam diri kalian sendiri. Insya Allah ini juga gantian dengan Mr. Ajis ya. Nah, nanti mungkin Pak Ajis akan memberikan mengisi juga di kesempatan ini bertatap muka dengan kalian ya. Maka waktu dan kesempatan disilakan untuk Mr. Ajis. Sedikit dari Mem ya. Mem akhiri. Sebelum Mem akhiri, pokoknya semangat terus, entah itu pembelajarannya tatap muka, real class ataupun apa namanya dalam jaringan internet ya. Demikian dari Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.